Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pagi hari ini kembali kita baca kitab kita Al-Mulakhasul Fiqhi, ringkasan fikih Islam. Materinya tentang fikih ibadah, Kitabut Taharah, masuki bab yang baru, Fis Siwaki wa Khisalil Fitrah, bab tentang bersiwak dan sifat-sifat fitrah. Kita sering mendengar kata fitrah, ya. Lalu apa maknanya? Al-fitratu ya sering diartikan dengan suci. Al-fitrah adalah al-Islam atau al-iman. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dia muslim. Lalu Rasulullah mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani. Jadi setiap bayi lahir dia muslim. Disebut bayi suci itu muslim. Bayinya siapapun, ya. Itulah makna fitrah. Orang tuanya lah yang akan membuat dia sebagai Yahudi atau Nasrani, karena anak itu ngikut orang tua umumnya. Bagaimana orang tuanya, itulah anaknya. Baik. Nah, di dalam bab kita ini akan diterangkan bahwa fitrah itu memiliki sifat-sifat. Di dalam bab ini dibawakan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabbi. Gosok gigi itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala senang dan ridha jika hamba-hambanya itu mulutnya seger, ya, bersih. Manfaatnya banyak sekali. Dan yang paling utama ini, Allah senang, Allah ridha kepada hamba-hambanya yang selalu menjaga aroma mulutnya. Dengan gosok gigi jadi fresh, ya, segar, aromanya tidak berbau, begitu. Kemudian juga di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, itu sifat-sifat fitrah pada manusia. Ada 5 ciri. Yang pertama adalah al-khitanu, khitan. Yang kedua al-istihdad, membersihkan bulu kemaluan. Yang ketiga qassus syarib, mencukur kumis. Yang keempat natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima taklimul alfar, memotong kuku. Ini adalah sifat-sifat keimanan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ahfus syawarib wa a'ful liha, cukurlah kumis
dan peliharalah jenggot. Ada 3 hadis sudah kita baca sebagai dasar pembahasan pada pagi hari ini, kemudian kita ulas satu persatu. Min hadil ahadithi wa ma jaa ma'naha akhadha al-fuqaha'ul ahkamat taliyah. Dari hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi dan hadis lainnya yang semakna, para ahli fikih mengambil sejumlah hukum berikut. Yang pertama, masyru'iyatus siwak, disyariatkannya gosok gigi, bersiwak atau gosok gigi. Wa huwa isti'malu 'udin aw nahwi fil asnanil wal lithah. Itu penggunaan ranting. Di sini dari jenis kayu tertentu, tidak setiap ranting ya, ambil ranting gosok gitu, enggak. Jenis tertentu yang disebut dengan kayu siwak. Ya, enggak semua kayu, enggak semua ranting gitu. Yang digunakan untuk menyikat gigi dan lidah. Jadi lidah itu juga dibersihkan. Nah, enggak mesti dengan ranting itu, bisa juga menggunakan sikat gigi yang banyak dijual. Ya kan, mau yang keras mau yang lembut bulunya itu kita pilih, tergantung dari kondisi masing-masing kita. Nah, yang disikat itu bukan hanya gigi, tapi lidah. Lidah itu bagian atasnya dijual juga di minimarket. Oh ya, modelnya itu bentuknya kayak dikerok gitu. Supaya apa? Bersih. Kalau yang di atas lidah itu bersih, ya itu menambah aroma yang segar gitu, bersih. Jadi lidahnya ditarik, dikerok gitu. Kalau di zaman Rasulullah, beliau bersihkan dengan kayu itu, bau siwak itu, krek gitu. Memang itu akan menimbulkan rasa mual. Ya, makanya Rasulullah juga ketika bersihin itu gitu. Jadi kalau pas bersihin lidah itu memancing rasa mual gitu. Baik, beda dengan gosok gigi. Pas lidah digosok itu memancing rasa mual. Tapi itu bagian yang dibersihkan. Oke. Jadi apa yang lengket-lengket di gigi ataupun di lidah jadi bersih. Wa qad warada annahu min sunanil mursalina. Dan terdapat hadis bahwa gosok gigi atau bersiwak termasuk dari amalan para nabi dan sunnahnya atau ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Fa awwalu man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan orang pertama yang gosok gigi adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia orang pertama gosok gigi, menganjurkannya. Baik, waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu madharatun lil fam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan bahwa gosok gigi itu membersihkan mulut. Ya, bukan hanya gigi, mulut pun jadi bersih. Ay munadziful lahu mimma yustakrah. Jadi membersihkan dari hal-hal yang tidak disukai. Kalau orang nggak gosok gigi, aromanya kan nggak sedap. Orang nggak suka. Wa annahu mardatul lirabbi. Dan bahwa gosok gigi itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Kalau Allah sudah ridha, pasti balasannya adalah jannah. Padahal itu gosok gigi. Maka muslim itu harus dikenal sebagai orang-orang yang bersih, giginya wangi gitu. Jadi aneh kalau ada muslim orang mulutnya busuk, ya jorok. Nggak begitu ajaran Islam. Nah, ini contohnya nih, ya kan? Aromanya busuk nih, ya, ini apa nih? Nggak begini Islam. Muslim gosok gigi, ya. Anda muslim, Anda muslimah harus wangi mulutnya, ya. Ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqad warada fi bayanihi wal hathi alaihi aktsar min 100 hadis. Bahkan
untuk menjelaskan keutamaan gosok gigi, anjuran untuk gosok gigi itu lebih dari 100 hadis. Subhanallah, untuk gosok gigi aja. Kalau ahkam yang lainnya mungkin ada 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, ini 100 hadis lebih. Anjuran untuk gosok gigi. Subhanallah. Kenapa sih? Karena memang bengal kebanyakan orangnya. Bengal untuk gosok gigi itu malas. Ya, malas karena setan bisik-bisikin untuk jorok gitu. Coba deh orang kalau biasa gosok gigi, dia akan selalu yang lainnya akan ikut bersih. Mulai dari apa? Kebersihan mulut. Pasti akan ikut yang lainnya. Kalau udah malas itu yang lainnya akan juga ikut malas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang jadi perhatian kita ya. Kita sendiri, keluarga kita, dan juga anak-anak kita harus diperhatikan. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkadatun hatha syari'u alaih. Semua itu menunjukkan bahwa ini adalah sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, wa raghaba fihi walau fawaidun walahu fawaidu azimatun, yang memiliki banyak sekali faedah besar, min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ilaiha fi hadzal hadis. Di antara faedah yang paling agung adalah apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa gosok gigi itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah ridha pasti balasannya adalah apa? Jannah. Wa yakunu tasawwuq bi'udin layyinin min arakin aw zaitun aw urjun aw ghairiha mimma yatafattatu wa la yajrahul fam. Jadi gosok gigi itu bisa menggunakan kayu siwak atau menggunakan zaitun, atau juga bisa menggunakan sikat, macam-macam yang tidak melukai mulut. Ya. Usan siwak fi jami'il awqat, dan dianjurkan gosok gigi di seluruh waktu. Jadi enggak terbatas waktu tertentu. Hatta lis-sha'im fi jami'il yawm. Walaupun orang itu sedang berpuasa. Umumnya puasa kan aromanya enggak seger. Dianjurkan gosok gigi. Subhanallah. Nanti kan ada perubahan. Oh iya, enggak apa-apa, memang itulah efeknya. Kalau gosok gigi aromanya jadi lebih seger. Enggak apa-apa tuh dengan puasanya, enggak apa-apa. Rasulullah menganjurkan itu. Wajar, artinya kalau gosok gigi kemudian ada perubahan aroma mulut, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Umumnya kita tidak sedang berpuasa, gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi gitu, ada aroma dan rasa itu ada, perubahan rasa dan aroma ada. Ya sebagaimana itulah kalau dilakukan orang yang sedang berpuasa, dan itu tidak membatalkannya. Tidak membatalkannya. Baik. Wa ta'akkadu fi awqatin makhsusah, bahkan sangat-sangat dianjurkan di waktu tertentu. Jadi secara umum waktunya bebas kapan saja, dan sangat dianjurkan di waktu tertentu. Fa ta'akkadu indal wudu, yang pertama ketika berwudu. Karena Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka gosok gigi setiap kali berwudu. Jadi gosok gigi itu pas wudu. Fal hadits yadullu ala ta'akkud istihbabi as-siwaki indal wudu. Hadits menunjukkan akan sangat dianjurkannya gosok gigi ketika berwudu. Wa yakunu dzalika halal madmadah, saat berkumur-kumur. Ya dzalika ablagu fil inqa wa tandhifil fam, karena saat itu ya pas tepat untuk membersihkan gigi dan mulut. Kemudian wa ta'akkadu siwak aidan inda shalah fardan aw naflan, dan sangat dianjurkan untuk gosok gigi setiap kali hendak sholat. Tadi setiap wudu, nah sekarang sholat, mau sholat gosok gigi lagi, coba berapa kali itu? Bersihkan mulut jadinya. Baik. Kemudian li'annana ma'muruna inda taqarrubi ila Allah an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin wa idharan li syarafil ibadah. Karena kita diperintahkan ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu dalam keadaan terbaik,
dalam keadaan terbaik, bagus, penampilan bagus, tubuh bagus, wangi, kemudian mulut juga segar, bersih, masya Allah. Bukan ngadepin orang aja, mau ketemu orang misalnya penting, terus penampilannya ini menghadap Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta kita semua. Ya tentunya penampilannya juga apa? Bagus, nggak ngasal. Wa ta'akkadu siwaku aidan 'indal intibahi min naumil lail aw naumin nahar. Dan sangat dianjurkan gosok gigi juga ketika bangun tidur. Entah itu siang atau malam. Bangun tidur, gosok gigi. Masya Allah. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min lail yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam beliau gosok gigi. Ya, gosok giginya. Wadhalika li'anna an-naum tataghayyar ma'ahu raihatul fam litasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena dengan tidur aroma mulut itu berubah. Kenapa? Karena ada dari lambung itu, ya, itu naik, uap yang dari lambung itu naik ke mulut, jadi aromanya jadi berubah. Setiap orang yang tidur begitu. Maka dianjurkan bahwa siwaku fi hadhil hal yunadhiful fam min athariha. Maka bersiwak atau gosok gigi bangun tidur itu membersihkan mulut dari bekas-bekas uap lambung, ya, yang naik ke mulut. Kemudian wa ta'akkadu siwaku aidan inda taghayyur raihatil fam bi aklin aw ghairihi. Dan sangat dianjurkan gosok gigi ketika aroma mulut mulai berubah. Berubahnya karena makan, ya, gosok gigi, atau karena apapun gosok gigi. Masya Allah, sampai sebegitunya jemaah. Akhirnya Muslim itu selalu fresh, ya, fresh mulutnya, tidak aroma pete, jengkol, hilang itu nggak ada. Terus makan terus ketemu orang ngobrol gitu lewatin. Soalnya jaga dia malu kalau misalnya sampai itu tercium orang lain, malu. Maka Muslim selalu menjaga kebersihannya, terutama mulutnya. Karena sebagai alat untuk komunikasi, ya, alat utama komunikasi. Ada alat-alat yang lain, ya, mulut komunikasi. Kalau bagus kan nyaman, lawan bicara nyaman, gitu. Enak sekali. Baik. Kemudian wa ta'akkadu aidan inda qiraatil Qur'an. Dan sangat dianjurkan gosok gigi ketika hendak baca Quran, gosok gigi lagi. Bersihnya luar biasa. Ya kan? Ditandhibil fam wa tatyibihi li tilawati kalamillahi subhanahu wa ta'ala, untuk membersihkan mulut dan gigi ketika membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, itu tentang gosok gigi. Sekarang tentang fitrah. Wa minal mazaya allati jaa biha dinunal hanif khisalul fitrah allati marra dzikruha fil hadits. Dan di antara keistimewaan agama kita, jemaah, agama kita yang lurus, ya, adalah sifat-sifat fitrah, ya, sifat-sifat keimanan yang sudah sebutkan dalam hadis. Ya, ada 5. Yang pertama adalah al-istihdad, dimulai dari al-istihdad. Wa huwa halqul 'anah. Halq itu artinya cukur habis, ya, bulu kemaluan, bersih. Jadi nggak ada yang tumbuh, bersih. Itu sunnah, sangat dianjurkan. Ya, orang yang beriman bersih, dia tidak memiliki bulu kemaluan. Seandainya tumbuh nanti dicukur lagi, dan maksimal 40 hari. Jadi harus dipotong, ya, jangan sampai panjang. Baik. Istihdad itu namanya. Kenapa dinamakan istihdad? Ya, listi'malil hadid fihi. Karena penggunaan silet di masa Nabi sudah ada untuk membersihkan itu, semacam silet fungsinya. Kalau sekarang lebih canggih, ya, penggunaannya, masya Allah, sehingga bisa lebih sempurna dalam membersihkan bulu kemaluan, ya, dicukur habis. Dan itu sunnah, dan itu sifat keimanan. Orang yang beriman begitulah, dia bersih.
Yang kedua adalah al-khitan, wa huwa izalatul jilda allati tughatti hasyafah hatta tabruzal hasyafah. Khitan itu menghilangkan sebagian kulit pada kemaluan, sehingga bagian bagian kepala itu bisa nampak, jadi nggak tertutup dengan kulit. Itu namanya khitan. Baik. Khitan ini wajib bagi pria muslim, dan khitan itu bersifat anjuran bagi wanita muslimah. Baik. Sifatnya anjuran. Tapi bagi muslim, ya, pria muslim, maka merupakan kewajiban. Wa minal hikmati fil khitani tathhirudz dzakar minan najasah al-mutahaqqaqah fil khulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Di antara hikmah khitan adalah membersihkan kemaluan itu dari najis yang masih tertahan. Kalau dibuka, dipotong itu kulitnya, maka bisa bersih sempurna ketika seorang itu bebersih. Nah, lalu yang ketiga adalah qassus syarib wa ikhfa'uhu. Qassus syarib wa ihfa'uhu. Wa hiya al-mubalaghatu fi qassih. Itu mencukur kumis ini cukur habis, ya kalau pakai gunting itu ihfa'u. Jadi kalaupun sisa itu sedikit, ya tumbuh sedikit gitu itu namanya ihfa. Beda dengan halq. Kalau halq itu cukur habis, betul-betul habis. Ya, kalau masih ada tipis-tipis itu namanya ihfa. Ya, dipotong tapi masih membiarkan kumis tipisnya, nggak dibiarkan sampai tebal gitu. Ya. Baik. Wa qad waradatil ahaditsu fil hathi ala qassih wa ihfa'ihi wa ihfa'il lihyah. Terdapat sejumlah hadis yang menganjurkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Jadi itu yang dianjurkan, bukan sebaliknya, jenggotnya yang dipotong habis kemudian kumisnya yang dipiara tebel. Ini kebalik, jadilah Pak Kumis. Ada Pak Kumis, ada Pak Jenggot. Tapi kalau kita merujuk pada anjuran Rasulullah SAW, kumisnya yang dicukur, jenggotnya yang dipiara. Ada piara. Dan piara jenggot itu nggak mesti harus pakai minyak gitu kan. Yang ikutin ini aja, bakat atau nggak bakat gitu. Masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang berbakat, ada yang nggak berbakat. Ya, biasa aja. Kalaupun misalnya tumbuh selembar 2 lembar, nggak apa-apa. Saya dulu itu masih selevel SMA ya, saya udah piara jenggot ini. Tapi cuma selembar 2 lembar. Ya sampai sekarang cuma segini aja. Ya udah, terima Pak deh, gitu. Nggak pakai obat-obat itu enggak usah. Karena memang yang dianjurkan adalah memelihara yang ada. Kalau memang dia nggak bakat, ya udah memang begitu. Nggak usah kemudian ditumbuhkan, nggak usah. Ya kan? Karena nggak semuanya. Oke. Tapi yang sudah ada bakatnya, peliharalah. Karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau sendiri juga berjenggot lebat. Nabi Muhammad sendiri berjenggot lebat. Jelas ya, Ma? Baik, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wa min khisalil fitrah taqlimul adhafir, yaitu potong kuku. Wa huwa qat'uha bihaits la tutraku tatul. Jadi kuku tidak dibiarkan memanjang. Potong. Ya. Kita kan punya kuku ini kan ada batas-batasnya. Batas jari jemari ya, disitulah yang potong. Tidak dibiarkan panjang. Sebagian wanita itu membiarkannya panjang, dibentuk, bahkan mengeluarkan banyak uang untuk menghiasi. Disambung juga bahkan ya. Ada sambungannya. Enggak begitu ya. Muslim dan muslimah tetap dianjurkan untuk potong kuku sesuai normalnya lah kita. Nah, tidak membiarkan panjang-panjang kayak gitu. Itu enggak indah. Justru yang indah itu ini, potong kuku, indah.
Orang bisa saja menganggap itu indah. Karena ya, manusia semaunya sendiri kan. Kadang-kadang keindahan itu harus pakai celana compang-camping itu indah. Kan udah nggak ini, apa namanya, nggak benar akal sehatnya gitu. Yang indah itu mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Kan beliau idola kita, ya kan, yang kita cintai. Nah, kita pasti ikut beliau, ya kan, penampilan kita pasti ikut idola kita. Oleh sebab itu dalam perkataan penyair, la yushbihu ziyushi hatta tushbihal qulubul quluba. Penampilan seorang itu tidaklah sama dengan yang diidolakan sampai hati mereka juga sama. Jadi kalau kita ngakunya cinta Nabi SAW, pasti kita akan mengikuti penampilan beliau SAW, karena hati kita terpaut gitu, ya kan? Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayo ya kita piara jenggotnya ya dengan baik, kemudian kumisnya kita cukur. Nah, itulah sifat-sifat fitrah, itulah sifat-sifat keimanan, masya Allah. Dan juga apa? Memotong buku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lima fi dzalika minat tajmili wa izalatil wasakh al-mutarakim tahtaha. Karena dengan potong kuku itu akan menjadi indah tuh. Indah dengan potong kuku itu, dan membersihkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Jadi bersih, indah, masya Allah. Wal bu'di an musyabahati siba' al-bahimah, dan ya menjauh dari sifat-sifat binatang yang memiliki kuku panjang dan cakar. Manusia berbeda, ada aturan-aturannya, bukan meniru binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian min khisalil fitrati natful ibid. Di antara sifat fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Cabut. Enggak setiap orang kuat mencabut itu. Apakah bisa menggunakan alat? Bisa. Misalnya alat cukur, ya, bersihkan. Atau apa namanya sebut dengan waxing, sebagian sama aja itu. Kalau itu waxing itu lebih sakit sedikit lah gitu kan, karena apa, dioleskan gitu dengan cairan tertentu yang akan kemudian mengering, kemudian ditarik kan, berarti lebih banyak bulunya yang lepas tuh. Ya kan? Jadi satu-satu bisa, dan itu sunnah, merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bulu ketiak itulah yang dihilangkan, tidak dibiarkan memanjang. Jadi kalau misalnya ada orang biarin bulu ketiaknya panjang, itu nggak sesuai dengan sifat keimanan. Sifat keimanan itu bersih ketiaknya. Nabi kita Muhammad SAW itu sampai putih bersihnya. Ya putih. Lo kok tahu? Iya, karena Nabi itu kalau pakai baju terkadang pakai yang model kain ihram itu, diselempangin gitu kan. Jadi kalau pas posisi sujud kan tangannya lebar gitu kan, dilebarkan gitu, terlihat ketiaknya. Itu disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketiak Nabi Muhammad SAW itu putih bersih, ya, putih bersih, masya Allah. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, izalatus sya'rin nabit fil ibid fayusannu izalatu hadha sya'ri bin natfi au al halqi wa ghairi dzalik. Jadi dibolehkan untuk membersihkan bulu ketiak tadi dengan mencabutnya atau dengan menggundulnya dengan alat seperti silet dan sebagainya, boleh. Ya, penggunaan itu boleh, tapi mencabutnya itu sunnah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun bagaimana cara mencabutnya ya terserah, mau pakai apa, boleh. Ya, tergantung dari masing-masing kita. Mau pakai silet silakan, mau cabut langsung bulu-bulunya silakan, yang penting bersih. Baik. Dan itu akan menghilangkan aroma yang tidak sedap, ya, menghilangkan aroma yang tidak
sedap. Taib. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Lalu Syekh mengatakan ayyuhal muslim hakadha ja'a dinuna bi tasyri'i hadhil khisal. Wahai muslim, demikianlah agama kita ya mengatur aturan-aturan yang tersebut dalam sifat-sifat fitrah tadi. Imma fiha minat tajammul wa tanadduf wa tatahhur, karena di dalamnya itu ada keindahan, ada kebersihan, ada kesucian. Ada keindahan, ada kebersihan, ada kesucian. Jadi muslim atau muslimah itu bersih lahir batin. Kalau tadi kan terkait dengan lahiriah ya, bersih. Batinnya juga bersih. Ya, bersih lahir batin. Bersih dari noda-noda syirik, ya. Di dalam hatinya hanya ketergantungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sementara fisiknya juga bersih. Kalau seorang punya penampilan seperti ini jemaah, itu akan selalu enak dilihat, bersih dia. Ya, masya Allah. Liyakunal muslimu ala ahsani halin wa ajmali madharin. Agar seorang muslim dalam keadaan terbaik, agar dalam penampilan terbaik, mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikina, yang berbeda dengan aturan kaum musyrikin. Jadi muslim punya aturan sendiri. Rasulullah SAW yang telah mengaturnya untuk kita. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, penutup Syekh mengatakan Allahumma waffiqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhum al-ikhlasa liwajhikal karim wa tamassuka bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah taufik pada kaum muslimin agar mampu memperbaiki amalan mereka, ucapan mereka, dan anugerahkan kepada mereka keikhlasan, ketulusan dalam beramal karena berharap wajah-Mu yang mulia, dan berikan anugerah kepada mereka untuk bisa selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi-Mu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pas, selesai. Sekarang tanya jawab. Silakan jamaah. Itu tadi sifat-sifat fitrah. Silakan Pak. Terkait dengan sikat gigi Ya. akan ada anjuran barangkali ya, orang yang berpuasa itu aromanya itu nanti akan digantikan Allah itu dengan wewangian yang sangat ini gitu. Surga tapi. Ya. Terus gimana itu implementasinya? Baik. Betul. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ya, wangi. Ya, ini berita. Ya, berita dari Nabi SAW bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berita dari Nabi. Tapi Nabi juga menganjurkan. Nabi juga yang menganjurkan bahwa orang yang berpuasa juga tetap gosok gigi. Nggak ada paradoks di situ. Nggak ada kontradiksi juga, nggak ada sama sekali. Jadi orang yang berpuasa kan selalu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dia tetap berpuasa. Baik. Dan memang ada sebagian ulama yang mengatakan jaga aroma mulutmu untuk selalu begitu. Aroma yang nggak sedap. Sementara Rasulullah SAW itu menganjurkan bagi muslim walaupun dalam keadaan puasa tetap dalam keadaan baik. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Demikian. Silakan. Apa? Khitan. Oke. Khitan ya. Khitan juga anjuran. Kalau pria itu wajib, ya. Anak laki-laki itu wajib. Kalau anak perempuan itu sunnah. Sunnah itu artinya bersifat anjuran, gitu. Baik. Kalau seandainya tidak dikhitan tidak mengapa. Yang dianjurkan tetap dikhitan. Tapi kalau untuk prianya hukumnya adalah wajib. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam.
jenggot Ustaz. Ya, Itu apa harus panjangan atau boleh dirapikan? dipanjangkan. Kalaupun ada hadis yang merapikan, itu setelah segenggam. Setelah segenggam. Ini genggam nih, ada sisanya panjang sini yang dirapikan. Oleh sebab itu kalau kita lihat sebagian penampilan Imam Masjidil Haram, kita cek ya, seperti Syekh Sudes itu kan panjang, tapi rata. Berarti yang lebih dari segenggam itu, itulah yang dipotong. Jadi bagian apa? Bagian bawahnya ini masih sisa kan segenggam ini, gitu. Bukan di sininya ini potong, di bawahnya. Untuk mengukur apa namanya panjangnya. Kalaupun memang sangat panjang, maka bisa, bukan dianjurkan, bisa untuk dipotong itu sebatas genggaman. Baik. Kalau saya masih belum ada segenggam, padahal udah puluhan tahun. Ya udah segini aja, terima, alhamdulillah. Nggak apa-apa, seadanya. Yang penting ada apa niatan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan itu indah sekali dalam iman. Berikutnya silakan Bapak Ibu. Ayo. Ini satu lagi Pak Ustaz. Boleh. Nambah boleh. Itu tadi yang cukur rambut itu Pak Ustaz. Apanya yang cukur nih Pak? Ya itu yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Oke. Nah, kalau cukur rambut kan pakai itu barbershop apa segala itu. Kan kalau yang satu lagi yang terakhir tadi Pak Ustaz sampaikan itu, cukur kemaluan itu kalau kuku masih ada medikur atau gitu. Iya. Nah yang satu itu kalau sampai di informasi ini keluar barangkali ya akan banyak barbershop khusus mungkin Nggak ada. Bisa aja Bapak. Siapa yang mau buka? Enggak lah, itu itu masing-masing orang aja bisa. Enggak lah. Loh, di Saudi Arabia aja yang informasi ini tersebar aja nggak ada baru sama. Itu masing-masing orang lah, ya kan, bisa. Alhamdulillah, alatnya juga sekarang bagus ya. Ya, aman dari lecet. Alhamdulillah. Ya, berikutnya, ayo silakan. Ya. Mendapat informasi ada komunikasi antara Rasulullah dengan setan ya. Katanya gimana kan Anda bersembunyi, katanya di bawah buku muslim yang banyak-banyak itu betul. Saya belum pernah dengar itu. Cuman memang Nabi Muhammad SAW pernah pernah menyampaikan beberapa hal terkait setan. Di antaranya dia itu tidur bermalam di lubang hidung. Makanya dianjurkan setelah bangun tidur kita melakukan istinsyak, membersihkan hidung, istinsyak, ya, mengeluarkan kotoran-kotoran yang menempel di hidung. Ya, Rasulullah menyebutkan karena setan bermalam di situ, jadi harus dibersihkan supaya nggak uring-uringan, nggak apa, bersih jadinya. Misalnya. Tapi kalau yang di bawah kuku saya belum cek. Nah, berikutnya, silakan coba saya cek juga ya, mungkin tahu. Silakan jamaah. Hadis Abu Hurairah. Ini ada nih. Saya bacakan ya. Mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun hadis yang mengatakan qallim adfarak fa inna syaitan yaq'udu au yaqidu ala ma tala minha. Potonglah kukumu karena setan itu akan berada di kukumu yang panjang.
Apakah hadis sahih? Ya, dengan lafaz tersebut nggak ada yang sahih. Yang sahih yang tadi, yang saya bacakan tadi, perintah untuk apa? Memotong kuku. Tapi kalau kemudian disebut bahwa setan ada di bawah kuku yang panjang, itu nggak ada keterangan. Jadi kita mengamalkan sesuatu yang dasarnya sahih. Yang nggak sahih kita nggak pakai. Jadi bukan atas dasar setan itu di bawah kuku kita potong kuku, bukan, karena dasarnya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis tentang setan bermalam di lubang hidung, nah itu hadisnya sahih. Maka kita diperintahkan setiap bangun tidur untuk membersihkan hidung kita dengan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air, ya, itu untuk membersihkan rongga hidung ini. Hirupnya yang kencang-kencang ya, sesuaikan aja. Nanti kalau ini sudah basah, ya kan, kotoran-kotoran itu kan lembut jadinya. Kemudian disemprotin keluar, dia keluar juga di situ. Itu fungsinya untuk bersih-bersih rongga hidung. Demikian. Bagus. Pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Kan tadi ada beberapa anjuran dari atau perintah dari Rasulullah. Ya. Maksudnya kita belum bisa melaksanakan anjuran itu, jatuhnya jadi berdosa atau gimana? Ya, pertama seorang Muslim itu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Maka mulailah untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dengan tunduk dan patuh terhadap aturan-aturannya. Karena itu buah dari cinta. Orang kalau sudah cinta, disuruh apapun mau kan gitu. Apalagi ini pencipta alam semesta, mengutus nabinya Muhammad SAW untuk menjelaskan aturan-aturan itu kepada kita. Nah, yang sifatnya wajib apabila ditinggalkan maka berdosa. Yang sifatnya sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan berpahala, gitu. Maka tergantung dari hukumnya. Kalau itu adalah perintah wajib, kerjakanlah, jangan ditinggalkan. Sebab kalau meninggalkannya itu berdosa. Demikian. Jadi dari ahkam yang telah diterangkan tadi, ya, ada yang bersifat wajib, maka harus dikerjakan. Ada yang bersifat anjuran untuk dikerjakan. Demikian. Saya kasih contoh yang bersifat wajib. Rasulullah bilang nih dalam bentuk kalimat perintah. Karena dalam kaidah kalimat perintah itu menunjukkan hukum wajib. Al-aslu fil amri wujub. Hukum asal kalimat perintah menunjukkan wajib. Ya kan? Kecuali kalau ada dalil lain yang mengalihkannya dari hukum wajib turun menjadi hukum sunnah. Oke, contoh nih. Rasulullah mengatakan a'ful liha wa qassus syawarib. Ini perintah nih kan, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini perintah. Iya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melakukannya dan seluruh para sahabat pun melakukannya. Enggak ada satupun di antara mereka yang tidak melakukannya. Nah, itu contoh. Ya. Contoh yang bersifat anjuran apa? Gosok gigi. Itu tidak bersifat wajib, tapi bersifat anjuran. Karena Rasulullah begini, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan perintahkan mereka gosok gigi inda kulli wudu, setiap kali berwudu. Tapi karena itu memberatkan, maka Nabi hanya menganjurkan. Nah, itu dia. Jadi tergantung dari konteks. Jadi apa yang disebutkan tadi tergantung dari hukumnya masing-masing. Ada yang wajib, ada yang bersifat anjuran. Perintah itu ada dua. Perintah yang bersifat harus, itu disebut dengan wajib. Ada perintah yang bersifat anjuran, itu namanya sunnah atau mustahab. Demikian. Bagus. Jelas ya, Ma? Alhamdulillah. Kalau ukuran batas rambut kepala itu ada? Nggak ada. Berapa panjang rambut kepala itu nggak ada. Kalau Rasulullah sendiri, beliau memanjangkan sampai sebahu, ya, sampai sebahu sini, panjang rambut Nabi sebahu. Tapi rapi, ganteng beliau. Terus beliau gundul pas haji wada beliau habisin.
dan beliau bagi rambut beliau. Dalam hadis begitu, sebagian diberikan pada sahabat yang satu, sebagian diberikan pada sahabat yang lain. Oleh sebab itu kadang beredar sampai detik ini di museum-museum, ini rambut Nabi, ini rambut Nabi gitu. Oke. Tapi tetap harus dipastikan benar nggak itu kan. Kadang-kadang orang klaim-klaim aja. Ya sebagian ini saya dapat rambut Nabi padahal bukan. Gitu kan. Allah musta'an. Tapi betul itu rambut dibagikan karena rambut Nabi panjang asalnya, kemudian pas gundul itu ya kan, beliau berikan kepada sejumlah sahabatnya, si fulan gitu. Nah, sehingga dari sini nggak ada batasan berapa panjang rambut gitu. Yang penting tidak menyerupai perempuan, ya, tidak menyerupai perempuan. Kalau dia panjang kemudian tampak jenggotnya, ya kan, itu kan nggak akan nampak seperti perempuan. Tapi ada juga orang yang ada pria tapi cantik, ada pria tapi cantik, parasnya itu cantik, ya kan, ada kan yang seperti itu. Ya itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan begitu. Dia pria tapi cantik, tapi ada juga perempuan. Iya maco, iya benar ya ada. Betul, ada begitu jamaah. Itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan demikian. Nah, bagi yang tadi menyerupai perempuan jangan panjangin. Kok panjang itu dia tampak cantik, kadang-kadang orang keliru. Ya, manggil ternyata laki gitu. Allah musta'an. Baik, demikian. Masih ada lagi? Cukup? Terima kasih. Alhamdulillah pas 15 menit ya. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.